Pada suatu kali, Tuhan Yesus sangat tergerak oleh Roh Kudus. Maka dia sangat bersuka cita. Setelah dia sadar, dia berkata kalimat seperti ini. Dia berkata kepada Bapa di sorga, Bapa, Tuhan semesta alam dan bumi. Aku memuji-Mu secara terbuka. Karena Engkau menyembunyikan perkara atom dari orang yang bijaksana dan berilmu. Tetapi menyatakannya kepada anak-anak kecil. Ya Bapa. Itulah kehendak-Mu yang baik. Bapakku telah memberikan segala sesuatu kepadaku. Selain Bapa, tak seorang pun mengenal anak. Selain anak dan orang yang dikehendaki anak, tak seorang pun mengenal Bapa. Selain anak dan orang yang dikehendaki anak mengungkapkannya. Di sini, Tuhan sangat dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dia berkata akan memuji Bapa secara terbuka. Kenapa memuji Bapa secara terbuka? Dia berkata, karena Engkau menyembunyikan perkara prinsip dari orang yang bijaksana dan berilmu. Tetapi menyatakannya kepada anak-anak kecil. Mengenai orang bijak, yaitu siapa Tuhan Yesus itu. Tentang siapa Yesus itu. Bapa menyembunyikannya dari banyak orang. Banyak orang pada zamannya tidak mengenal Yesus. Mereka melihat Tuhan kita Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka mengira mujizat itu mungkin karena Yesus gila. Atau karena kerasukan roh jahat sehingga memiliki mujizat. Mereka tidak percaya mujizat itu diberikan oleh Tuhan. Kebanyakan orang bijak berpikir, bagaimana Yesus memiliki kuasa melakukan mujizat? Dari mana mujizat itu berasal? Dia anak Maria. Anak Yusuf. Anak Yusuf. Wah, anak Maria memiliki mujizat seperti itu? Anak Yusuf memiliki mujizat seperti itu? Apakah mereka buta mata? Apakah Tuhan menyembunyikan mata mereka? Ya, Bapa menyembunyikan mata mereka. Mereka menganggap Yesus hanya anak Maria. Anak Yusuf. Tapi tidak mengakui sebagai anak Allah. Oleh karena itu, mereka menganggap Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus menjadi bahan ejekan. Seperti orang yang mabuk, atau setelah makan mereka tertawa. Mereka tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Orang yang tidak mengenal Yesus pasti tidak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tapi siapa yang akan mengenalnya? Yaitu yang tersembunyi dari orang bijak. Tepat bagi anak kecil dinyatakan. Seperti anak kecil yang berkata bahwa tidak ada. Kita sendiri bijak seperti anak kecil. Anak kecil adalah anak-anak. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah anak Allah. Di sini anak kecil berarti orang yang hatinya tulus. Sangat tulus. Tidak berilmu banyak. Namun sangat tulus berkata. Misalnya seorang penderita kusta berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyucikan aku. Dia hatinya tulus. Dia dapat memanggil Yesus Tuhan. Dia tidak berkata, Rabi, jika Engkau mau Engkau dapat menyucikan aku. Rabi berarti guru. Tapi penderita kusta berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyucikan aku. Apakah penderita kusta itu dapat melihat dengan jelas? Ya, dia dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi Tuhan berkata, tidak ada yang mengenal anak kecuali Bapa. Tak seorang pun mengenal Bapa. Selain anak dan orang yang dikehendaki anak, tidak ada yang mengenal Bapa. Apa artinya? Siapa dapat mengenal anak? Hanya yang dikehendaki Bapa yang mengenal anak. Seperti Petrus yang diberi pengertian oleh Bapa. Agar Petrus mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi hari ini juga dengan prinsip yang sama. Saudara-saudari percaya bahwa saudara Sihibo adalah anak Tuhan. Siapa yang mengungkapkannya? Saudara Bo adalah anak Bapa Surgawi dan Tuhan. Kecuali Bapa Surgawi dan Tuhan mengungkapkannya. Tidak ada yang akan percaya bahwa saudara Sihibo adalah anak Tuhan. Mereka berkata, Sihibo? Oh, dia itu seorang pengembara. Ibunya dari Guangxi. Ayahnya sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Dia ini adalah seorang pengembara yang gagal berwirausaha. Bagaimana bisa dia mencapai 20 pertandingan dalam sehari? Dari mana kemampuan seperti itu berasal? Seorang pengembara kok bisa punya kebijaksanaan seperti itu? Kalau bukan wahyu ilahi, maka orang akan bilang dia pengembara. Dan bahkan berhutang pula. Mereka akan bilang begitu. Tapi kalau ada wahyu ilahi, mereka akan berkata, wow, saudara Sihibo adalah anak Tuhan, anak Tuhan. Karena Bapa Surgawi sudah menuntut saya. Sihibo, saya sudah mendengar. Ikuti saya, maka kau bisa sampai ke surga. Ikuti Sihibo, ikuti saya, maka kau bisa sampai ke surga. Siapa sebenarnya Bapa Surgawi itu? Bukankah seperti bayi yang polos dan tenang? Orang yang polos seperti bayi itu malah dikecam oleh Bapa Surgawi. Kalau begitu selain Bapa Surgawi, tidak ada selain Bapa Surgawi dan Tuhan. Kalau tidak, orang takkan percaya bahwa Ki adalah Tuhan dan Tuan, anak Tuhan dan Tuhan. Kalau saudara Sihibo memberi wahyu,
Saudara-saudari akan mengenali siapa Bapa Surgawi dan Tuhan sebenarnya. Bapa Surgawi dan Tuhan di masa depan. Bapa dan Tuhan terutama melalui saudara Sihibo. Memberikan roh Bapa dan roh Tuhan kepada orang percaya. Memberikan kepada orang-orang baru saudara Sihibo. Amin.